Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, kami dari kelompok metodologi penelitian kelompok pertama yang beranggotakan saya sendiri, Ahmad Haryono. Kemudian ada Alfi Muyasaroh, kemudian ada Afikoh Yuni Manuarsa dan Zaid Muhammad Rifai. Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai setidaknya 3 hal, yakni penentuan topik, kerangka latar belakang, dan rumusan masalah atau fokus bahasan dalam penelitian. Untuk pematerinya, yang pertama ada Ufiko, kedua Mas Saudara Zaid, yang ketiga Ulfi, yang terakhir saya sendiri. Baik, masuk langsung pada pemateri pertama, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang penentuan topik dalam penulisan karya ilmiah. Namun sebelumnya, pengertian dari topik adalah suatu isu atau pokok persoalan yang sifatnya masih umum dan abstrak. Pada dasarnya merupakan pokok pembicaraan dalam keseluruhan tulisan yang digarap dan sebagai landasan yang dapat dipergunakan oleh seorang penulis untuk menyampaikan maksudnya. Aktivitas menulis tidak mungkin dilakukan tanpa topik. Oleh karena itu, kegiatan pertama yang harus dilakukan pada tahap pra penulisan ialah memilih topik. Misalnya, isu mengenai akuntansi. Ini adalah topiknya, yang masih bersifat umum. Permasalahan akuntansi dalam hal apa masih belum jelas. Oleh karena itu, dikatakan bahwa topik masih bersifat umum dan abstrak. Sehingga langkah selanjutnya untuk membuat karya tulis ilmiah setelah diketahui topiknya adalah pembahasan topik, kemudian menentukan tema dan judul. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa judul merupakan perwujudan spesifik dari topik. Banyak hal yang dapat dipergunakan sebagai sumber untuk penentuan topik. Di antaranya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, topik harus bermanfaat dan layak dibahas. Bermanfaat berarti bahwa pembahasan topik itu akan memberi sumbangan bagi pengembangan ilmu dan profesi, serta layak dibahas dan sesuai dengan bidang yang ditekuni. Yang kedua, topik dikenal baik, berarti topik yang dipilih itu harus topik yang dikuasai atau diketahui penulis itu sendiri. Sekurang-kurangnya prinsip-prinsip ilmiahnya dikuasai oleh penulis. Yang ketiga, topik cukup menarik, terutama bagi penulis. Topik yang demikian dapat memotivasi penulis berusaha secara terus-menerus mencari data yang berguna dalam membahas masalah yang dihadapi, memotivasi penulis menyelesaikan masalah karya ilmiahnya secara baik. Bagi pembaca, topik yang demikian mengandung minat untuk membacanya. Yang keempat, ada bahan yang diperlukan untuk pembicaraan topik itu dapat diperoleh dan cukup memadai. Artinya, sumber-sumber bahan yang relevan dan memadai dapat diperoleh baik dari perpustakaan pribadi penulis maupun dari perpustakaan yang ada di daerah atau kota penulis. Yang terakhir, ada tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Topik yang terlalu luas seperti laut, pendidikan, pelayaran, tidak kesempatan kepada penulis untuk membahasnya secara mendalam. Selanjutnya, topik yang dipilih sebaik-baiknya tidak terlalu baru. Topik yang terlalu baru memang menarik untuk ditulis, akan tetapi seringkali penulis mengalami hambatan dalam memperoleh data kepustakaan yang akan digunakan sebagai landasan. Tidak terlalu teknis. Karangan yang terlalu teknis kurang dapat menonjolkan segi ilmiah dan biasanya bersifat sebagai petunjuk tentang bagaimana tata cara melakukan sesuatu tanpa mengupas teori-teori yang ada. Tidak terlalu kontroversial, menguraikan hal-hal di luar hal yang menjadi pendapat umum.
Tulisan semacam ini sering menimbulkan permasalahan bagi penulisnya. Topik yang terlalu umum atau yang luas tidak sesuai dengan kemampuan penulis untuk membicarakannya dapat dibatasi dengan ruang lingkupnya. Hal ini dilakukan agar penulis tidak hanyut dalam persoalan yang tidak ada habis-habisnya dan dapat menulis dengan suatu tujuan yang khusus. Materi selanjutnya tentang perumusan tema dan penentuan judul. Meskipun topik yang terbatas telah diperoleh, penulis belum bisa memulai menulis, tetapi harus menetapkan maksud dan tujuan menggarap topik yang akan dibahas. Tujuannya adalah untuk mengarahkan perkembangan tulisan. Setelah itu, penulis membuat rumusan mengenai masalah dan tujuan yang dicapai dengan topik yang akan dibahas. Menurut arti, tema berarti sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Pengertian tema dapat dibatasi sebagai sesuatu perumusan dari topik yang akan dijadikan landasan pembicaraan dan tujuan yang akan dicapai melalui topik. Bila tulisan itu tidak menonjolkan suatu gagasan utama, maka yang ingin disampaikan dapat dinyatakan dalam bentuk penjelasan singkat. Sebuah tulisan karya ilmiah dikatakan baik apabila tema yang dikembangkan itu terrinci dan jelas. Adanya gagasan sentral, rincian yang teratur, dan susunan kalimat yang jelas akan menghasilkan karangan yang menarik dan enak dibaca. Di samping penulis juga harus menampilkan keaslian tulisannya. Keaslian tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, misalnya yang pertama, pokok permasalahan, yang kedua, sudut pandang, yang ketiga, cara pendekatan, yang keempat, gaya bahasan dan tulisannya. Setelah ditentukan atau diperoleh topik dan tema yang relevan, maka selanjutnya penulis merumuskan judul karya tulisan ilmiahnya. Perumusan judul penelitian sering dianggap sesuatu yang remeh. Hal ini disebabkan bagi beberapa pihak masalah tersebut merupakan pekerjaan yang dianggap sulit untuk dilaksanakan. Hakikatnya, perumusan suatu judul penelitian sedikit banyaknya tergantung pada berhasil atau tidaknya peneliti untuk mengabstrasikan masalah yang ingin ditelitinya. Banyak pertanyaan, apakah judul sama dengan topik? Topik berbeda dengan judul. Seperti yang telah dikemukakan, topik adalah pokok pembicaraan dalam keseluruhan karya ilmiah yang disusun, sedangkan judul adalah nama dalam suatu karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, judul harus tepat menunjukkan topiknya. Penentuan judul harus dipikirkan secara serius dengan mengingat beberapa syarat. Yang pertama, judulnya harus relevan dengan topik dan tema atau isi karya ilmiah beserta jangkauannya dan bagian-bagian dari tulisan tersebut. Yang kedua, judul harus menggambarkan secara sederhana masalah yang akan diteliti. Artinya, judul tersebut merupakan suatu refleksi daripada masalah yang akan diteliti. Yang ketiga, judul harus memiliki independen variabel dan dependent variabel. Yang keempat, judul karya ilmiah harus dinyatakan secara jelas. Artinya, judul itu tidak dinyatakan dalam kata kiasan atau tidak mengandung kata yang mendukung makna ganda. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Kerangka latar belakang masalah dalam penelitian. Latar belakang masalah adalah informasi yang tersusun sistematis berkenaan dengan fenomena dan masalah problematik yang menarik untuk diteliti. Latar belakang masalah setidaknya memuat hal-hal sebagai berikut. Nomor 1, faktor-faktor apa saja yang menjadi perhatian untuk dijadikan suatu latar belakang. Nomor 2, informasi kasus baik secara lewat pengamatan di masyarakat maupun lewat buku-buku referensi dan hasil-hasil penelitian lain yang sejenis biasanya disebut latar belakang teoritis. Nomor 3, tonggak problematik yang berisi berbagai persoalan yang akan dijawab dalam bab-bab selanjutnya. Latar belakang memberi alur berpikir sehingga mempermudah peneliti untuk mensistematisir persoalan yang ingin dipecahkan.
Latar belakang penelitian berisi yaitu alasan rasional dan esensial yang membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berdasarkan fakta-fakta, data, referensi, dan temuan penelitian sebelumnya. Kemudian gejala-gejala kesenjangan yang terdapat di lapangan sebagai dasar pemikiran untuk memunculkan permasalahan, dan bagaimana penelitian mengisi ketimpangan yang berkaitan dengan topik yang diliti. Kemudian kompleksitas masalah jika masalah itu dibiarkan dan akan menimbulkan dampak yang menyulitkan, menghambat, mengganggu, bahkan mengancam. Kemudian pendekatan untuk mengatasi masalah dari sisi kebijakan dan teoritis. Dan yang terakhir yaitu penjelasan singkat tentang kedudukan atau posisi masalah yang diteliti dalam ruang lingkup bidang studi yang ditekuni peneliti. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 1, yaitu tentang perumusan masalah penelitian. Perumusan masalah adalah kalimat deklaratif, yaitu sebagai penjelas yang disusun sesuai dengan adanya masalah dan dicari jawabannya melalui pengumpulan data selama proses penelitian tersebut. Perumusan masalah ini juga salah satu dari sekian banyak tahapan penelitian dan memegang peranan penting dalam kegiatan penelitian berlangsung. Jika tidak ada pertanyaan yang diajukan, kegiatan penelitian ini akan sia-sia, bahkan tidak membuahkan hasil yang maksimal. Perumusan masalah ini dikenal sebagai pertanyaan penelitian yang didefinisikan sebagai pertanyaan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik sebagai fenomena yang berdiri sendiri maupun sebagai fenomena yang saling terkait antara satu fenomena dengan fenomena lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai hasilnya. Jadi, rumusan masalah ini sangat penting dalam melakukan penelitian. Yang pertama kali dilakukan setelah penelitian adalah merumuskan masalah tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penentuan perumusan masalah yang sangat penting ini dan berfungsi dalam menerapkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu langkah awal yang terdiri untuk mengembangkan kerangka konsep, konseptualisasi dan operasionalisasi desain penelitian. Yang kedua yaitu prediksi keberhasilan penelitian. Yang ketiga, memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian tersebut. Dan yang terakhir yaitu bernilai orisinalisasi atau fakta atau original studi, bahkan melalui juga plagiarisme. Baik, untuk yang terakhir dari penjelasan saya yaitu bagaimana seorang peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Setidaknya ada 4 langkah-langkah yang perlu dilalui, yaitu antara lain 1. Persiapan, 2. Konfirmasi awal, 3. Konfirmasi akhir, dan yang terakhir yaitu formulasi akhir. Pada langkah-langkah persiapan, hal-hal yang perlu dikerjakan adalah sebagai berikut, yakni formulasikan situasi problematik atau masalah tersebut yang dihadapi, yang dalam bahasa simpelnya yaitu lihat kasusnya dulu. Yang kedua, identifikasi kesenjangan yang ada. Dan yang ketiga, pelajari kepustakaan dari sumber informasi lain berkaitan dengan kenyataan problematik di atas, kemudian jelaskan secara rinci dan luas situasi kajiannya, sehingga semua hal yang mempengaruhi rendahnya kemampuan meneliti seseorang dapat teramati. Yang terakhir yaitu langkah-langkah dari persiapan tersebut. Pilihlah inti permasalahan, apa yang paling utama atau yang paling mempengaruhi sub masalah yang lain. Kemudian dipertajam
dan diformulasikan dalam rumusan masalah penelitian. Baik, masuk pada slide bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, masalah komparatif, dan masalah asosiatif. Sebagaimana yang kita tahu, rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkaitan dengan pertanyaan tentang adanya variabel bebas atau hanya pada satu atau lebih variabel. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti tidak melakukan perbandingan dengan sampel lain dan juga tidak mencari hubungan antara variabel tersebut dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, peneliti hanya mendeskripsikan data penelitian yang dimana mungkin dengan bantuan tabel atau grafik agar hasilnya lebih mudah dipahami oleh si pembaca. Sehingga jenis penelitian ini disebut dengan penelitian deskriptif. Masuk pada slide selanjutnya, rumusan masalah komparatif ialah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu atau lebih variabel dalam dua atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dinilai dari metode yang berbeda, perlakuan yang berbeda, atau pada waktu yang berbeda. Karena masalah ini adalah komparatif, tentunya diperlukan antar masalah yang berbeda-beda sehingga butuh variabel yang berbeda-beda. Kemudian masuk pada rumusan masalah asosiatif ialah rumusan masalah penelitian yang menanyakan hubungan antar dua variabel atau lebih. Ada 3 jenis hubungan, yakni hubungan simetris, hubungan sebab akibat, dan hubungan interaksi atau timbal balik. Baik, demikian itu adalah yang dapat kami berempat presentasikan. Dakaranya kami memiliki banyak kekurangan, mohon untuk dimaklumi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.